Shalom, selamat malam untuk jemaat yang ada di rumah. Kembali kita bertemu dalam ibadah rumah tangga online pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini, bahkan seluruh dunia, tetapi Tuhan masih tetap memelihara dan menjaga kita semua dimanapun kita berada. Itulah kuasa Allah yang sangat besar yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur dan hormat ya Tuhan, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena begitu besar cinta dan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, lewat ibadah kebaktian rumah tangga, ibadah online pada malam hari ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami dapat melakukan ibadah online pada malam hari ini dalam tuntungan dan kuasa tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ibadah online pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini lewat ibadah online, yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menantang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka
dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu berjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Sampai sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan pada kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu Tuhan bertakhta di atas pujian. Terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Memuji Tuhan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup beriman orang percaya. Sebab menyanyi bagi Tuhan itu bukan hal yang sepele, namun ada kuasa di balik kuasa nyanyian pujian bagi Tuhan Yesus. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 4, "Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Menegaskan bahwa di dalam puji-pujian orang Israel adalah Allah yang bertakhta di sana, berarti Allah yang berkenan dengan puji-pujian. Dalam pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang Tuhan bertakhta di atas pujian. Tentunya pujian umat percaya. Nyanyian adalah sebuah tindakan melantunkan suatu lirik atau kalimat dengan perpaduan nada-nada yang ada disusun menjadi suara yang merdu dan bisa dinikmati semua orang. Nyanyian juga merupakan salah satu cara penyampaian sebuah pesan kepada pendengar. Jika menyanyi rohani, tentu nyanyian yang berkenan dengan iman dan nyanyian yang berhubungan dengan Allah atau tentang Tuhan Yesus. Nyanyian rohani bisa berisi tentang banyak hal. Puji-pujian kepada Allah, pertobaan, minta pertolongan, kedudukan, sukacita, syukur, dan lain-lain sebagainya. Karena menyanyi adalah bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan orang percaya, bahkan dalam Mazmur 149 ayat 1,
Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Dalam Mazmur kata nyanyikanlah ada 7 kali dituliskan. Kata ini menegaskan pada sebuah perintah untuk menyanyi bagi Tuhan. Nyanyian bagi Tuhan jelas menyanyi rohani. Nyanyian bagi Tuhan adalah nyanyian iman, di mana iman adalah dasar setiap orang percaya bertindak atau hidup. Berdasarkan bacaan kita pada hari ini, nyanyian rohani yang dinyanyikan dengan iman yang sungguh menunjukkan kuasanya. Pelajaran penting apa dari kisah Paulus dan Silas berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu Tuhan bertakhta di atas pujian. Ada 2 hal yang tertulis di dalam renungan pada malam hari ini, yaitu yang pertama, pergumulan dihadapi dengan nyanyian pada Tuhan Allah. Pada saat itu, Paulus dan Silas berhadapan dengan seorang perempuan tukang tenun, di mana hasil tenungnya menghasilkan laba besar bagi tuan-tuannya. Ayat 16. Mereka mengusir roh jahat yang merasuki perempuan tukang tenun itu, dan akibatnya ia tidak bisa mendatangkan uang pada tuannya. Roh jahat yang merasuki perempuan tukang tenun itu adalah cara yang salah yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang cepat, dan keuntungan yang besar tersebut dipergunakan untuk diberikan kepada sebagian tuan-tuan ataupun pembesar-pembesar di kota itu. Dalam pekerjaannya, perempuan itu tidak mengandalkan Tuhan. Akan tetapi perempuan tersebut menggunakan Allah lain dalam usaha tenung tersebut. Pada situasi seperti sekarang ini, pandemi atau COVID-19, kita semua tahu bahwa banyak terjadi pengurangan tenaga kerja atau PHK di perusahaan-perusahaan atau banyak usaha yang bangkrut. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang percaya ada yang melakukan seperti apa yang dilakukan perempuan tukang tenung tersebut apabila kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perbuatan Paulus dan Silas ini mendatangkan sebuah masalah yang sangat serius bagi Paulus dan Silas. Mereka kemudian ditangkap dan dicambuk berkali-kali, lalu dilemparkan ke dalam penjara dengan keadaan dipasung. Ayat 23 dan 24. Paulus dan Silas sudah siap menghadapi resiko yang akan diterima atas perbuatannya tersebut. Paulus dan Silas menghadapi hal tersebut tidak dengan menyalahkan Tuhan, mengeluh dan mengumpat atau bersembunyi, tapi mereka memilih sebuah jalan untuk tetap bersyukur. Yang dialami oleh Paulus dan Silas terjadi pada kita tentunya. Kita sebagai orang percaya mengikuti seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Pada kesempatan malam hari ini, saya memberi sebuah kesaksian tentang apa yang pernah saya alami. Saya pernah alami kisah seperti ini, yaitu tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya waktu itu umur sekitar 14 tahun. Waktu itu sekitar saya SMP kelas 2. Pada waktu itu saya akan ujian untuk naik ke kelas 3. Tapi ternyata apa yang saya lakukan yaitu tidak mengandalkan Tuhan di dalam saya untuk mengikuti tes pada waktu itu.
tetapi saya mengandalkan Allah lain. Dan apa yang saya dapat yaitu kegagalan dan kekecewaan. Jadi pada malam hari ini saya menghimbau untuk kita semua jemaat bahwa kita tidak boleh mengandalkan Allah lain selain Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kita berharap, tentunya kita akan mendapat apa yang kita inginkan, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita di mana kita berada. Ini adalah sekilas kesaksian saya yang pernah saya alami, yang mengandalkan Allah lain dan tidak mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kedua yaitu menyanyilah dengan kesungguhan hati, dengan iman kepada Tuhan Allah. Pada saat di penjara, mereka bukan menyanyi dengan diam-diam atau suara sayup-sayup, melainkan menyanyi dengan suara yang terdengar jelas. Mereka melakukannya dengan lantang, sehingga narapidana lain pun mendengarkan mereka. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-25. Dan lihatlah apa yang terjadi, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat yang ke-26. Kepala penjara pun panik dan mengira bahwa Paulus dan Silas seperti telah melarikan diri. Ia hendak bunuh diri karena merasa dirinya gagal. Tetapi Paulus dengan lantang berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua ada di sini." Ayat yang ke-28. Kejadian ini kemudian membawa dampak luar biasa. Tidak saja pada Paulus dan Silas yang mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi juga bagi sang kepala penjara. Perhatikan ayat berikut ini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang-orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat yang ke-30 sampai 33. Pada bagian yang kedua ini, bagaimana cara Tuhan untuk membuat kepala penjara dan keluarganya menjadi bertobat melalui kesaksian, pujian, dan doa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kita sebagai orang percaya mendapat talenta yang berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, pandai berbicara di depan banyak orang, pandai bermain alat musik, dan lain-lain. Tetapi yang kita bahas pada malam ini adalah menyanyilah dengan kesungguhan hati, yang dimana dengan menyanyi dengan kesungguhan hati, secara tidak langsung kita sudah melakukan kesaksian melalui pujian yang kita nyanyikan. Terkadang banyak orang percaya mempunyai talenta dalam suatu bidang, dan sudah banyak diketahui banyak orang tentang talenta yang dimilikinya. Dapat menjadi lupa terhadap talenta yang dimilikinya, sehingga banyak yang mempunyai tarif tertentu atau bayaran yang sudah ditentukan. Apabila hal ini terjadi, berarti dapat dikatakan seorang tersebut tidak menggunakan talenta yang dimilikinya untuk pelayanan dan kesaksian kepada Allah. Luar biasa,
Ketika Paulus dan Silas mengambil pilihan untuk terus menyanyi pujian kepada Tuhan dalam keadaan penuh masalah dan penderitaan, tidak saja mereka diselamatkan, tapi sang kepala penjara pun selamat. Tidak hanya kepala penjara saja, bahkan seluruh keluarganya juga selamat. Luar biasa. Lihatlah kekuatan dari doa dan puji-pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pernyataan Allah. Mengikuti Allah tidak berarti bahwa kita akan 100% lepas dari masalah. Tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan akan selalu ada beserta kita, bahkan dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun. Daripada bersungut-sungut mengeluh, mengumpat, dan menyalahkan Tuhan, lebih baik kita coba alternatif yang dipilih oleh Paulus dan Silas. Pujian dan penyembahan pada Tuhan dari hati yang tulus akan membawa dampak positif, tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang-orang sekitar kita. Sebagai penutup, dalam keadaan sulit sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada beserta Anda dan saya. Dan jangan berhenti bersyukur. Terkadang berat memang, namun melihat Paulus dan Silas sanggup melakukannya karena sungguh mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Saya yakin dan kita semua pun bisa berbuat demikian. Semua tergantung pilihan kita. Apabila kita memilih untuk mengeluh, mengasihi diri dan menyerah, atau kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita sungguh mengasihi Dia dan mengerti benar bahwa Tuhan punya rencana untuk mengasihi kita. Paulus dan Silas mengambil pilihan kedua dan kita melihat dampak yang didapatkan sungguh luar biasa. Maka ketika kita ada dalam sisi gelap kehidupan, ketika kita mengalami kesulitan, tetaplah bersyukur. Ubahlah pola pikir kita. Berhentilah memusatkan pikiran pada beratnya masalah sekalipun. Pusatkan pada Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah itu. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setia-Nya untuk rencana-rencana besar untuk kita semua. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mazmur 106 ayat 1. Hidup bisa saja susah, namun Tuhan senantiasa menyertai kita. Bersyukurlah senantiasa. Haleluya, amin. Demikianlah pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa untuk Tuhan Allah kita yang sungguh besar. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, naikkan puji dan syukur Tuhan. Karena begitu besar ya Tuhan, kasih Tuhan kepada kami semua umat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah membacakan firman Tuhan. Dan kami telah merenungkan firman-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi selalu mendiami hati kami di mana kami berada ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan, di gereja GKPO Landut Sulaiman ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh komisi
dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dari majelis, pendeta, dan seluruh komisi yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami selalu dapat melakukan seluruh kegiatan dalam pelayanan kami, semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa dalam surga, berkati juga ya Tuhan, jemaat-jemaat yang saat ini ya Tuhan, yang menderita sakit penyakit ya Tuhan, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu datang dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mengangkat seluruh sakit penyakit ya Tuhan, yang jemaat saat ini merasakan ya Tuhan. Karena kami semua ya Tuhan, selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat yang menderita sakit penyakit pada saat ini, dengan pertolongan tangan-Mu ya Tuhan, tangan pengasihan-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kesembuhan, mengangkat seluruh penyakit, dan seluruh jemaat mendapat kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan, dan mereka dapat melakukan seluruh aktivitas mereka sehari-hari ya Tuhan, terutama dapat melakukan ibadah untuk memuliakan nama-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan negara ini ya Tuhan, dari presiden, menteri, dan pejabat lainnya ya Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Kami serahkan semua negara ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh presiden dan wakil presiden dan seluruh menteri untuk melakukan yang terbaik untuk negara ini ya Tuhan, terutama dalam menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan negeri ini ya Tuhan dari bencana COVID-19 ini yang masih menimpa negeri ini ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, pada saatnya nanti ya Tuhan, Tuhan akan memulihkan negeri ini, sehingga seluruh perekonomian negeri ini ya Tuhan dapat kembali pulih sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan negeri ini, negeri Indonesia, NKRI, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339, bait 1, 2, dan 3. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-soraianmu nyanyi menggegah. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Sebagaimana firman yang tadi diberitakan, kita jangan takut namun juga harus bijaksana sesuai arahan firman Tuhan. Tetap waspada dan berjaga, serta berdoa kiranya Tuhan Yesus melakukan pergumulan kemanusiaan ini dan menolong umatnya. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah telah selesai. Kembali kita akan bertemu di hari Kamis berikutnya dalam ibadah kebaktian rumah tangga online. Demikian, salam untuk jemaat semua yang ada di rumah. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.